Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Yusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra, Cendekiawan Muslim, dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam seminar nasional melalui video conference dengan tema membangun peradaban Islam berbasis masjid yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Seminar nasional ini sangat penting karena membahas tema besar, yaitu peradaban Islam. Al-Hadarah Al-Islamiyah. Sebuah peradaban tidak bisa dipisahkan dari pelaku utamanya, yaitu umat manusia. Apabila kita berbicara tentang peradaban Islam, mau tidak mau kita harus melihat kondisi umat Islam. Apakah kondisinya kuat sehingga mampu memunculkan peradabannya dan mewarnai sejarah, ataukah sebaliknya umat Islam tidak berdaya sehingga peradabannya dihegemoni oleh peradaban yang lain yang lebih kuat. Sepergulatan saling berebut hegemoni antara satu peradaban dengan peradaban yang lain merupakan sunnatullah yang selalu terjadi sepanjang zaman, dan masyarakat yang lebih kuat peradabannya akan menghegemoni yang lebih lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Lebih menarik lagi, seminar nasional ini mengarahkan pembangunan peradaban Islam berbasis masjid. Itu artinya menempatkan masjid sebagai sentral pembangunan peradaban Islam. Pemikiran seperti ini sebenarnya bukan isapan jempol yang mengada-ada, karena mempunyai pijakan kuat dari aspek historis dan teoritik. Secara historis telah terbukti masjid mampu menjadi basis pembangunan peradaban Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan terbaik, uswah hasanah, dalam menjadikan masjid sebagai sentral pembangunan peradaban Islam. Setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Dari Masjid Nabawi inilah beliau mengajarkan syariat Islam, mengatur masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 20 tahun, beliau telah berhasil membentuk masyarakat baru yang kuat, yang disebut umat, dan kemudian membangun peradaban baru yang kuat, yaitu peradaban Islam, Al-Hadarah Al-Islamiyah. Secara teoritik, masjid sangat potensial menjadi basis pembangunan peradaban Islam. Masjid dibangun di suatu kawasan yang sekitarnya merupakan komunitas muslim. Pengaruh masjid harus bisa menjangkau setiap jengkal teritori di kawasan tersebut dan setiap kebutuhan jamaahnya.
Masjid bisa menjadi pusat kegiatan umat Islam, baik dalam hal ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Masjid menjadi tempat yang lebih utama untuk menjalankan ibadah mahdhah seperti salat, zikir, belajar Al-Quran, ta'limul Quran, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, pengajian, majlis salim dan sebagainya. Hal itu karena ibadah mahdhah yang dilakukan di masjid pahalanya lebih besar daripada dilakukan di selain masjid. Masjid juga menjadi tempat yang tepat untuk melaksanakan ibadah ghairu mahdhah. Misalnya penguatan dan pemberdayaan umat Islam, taqwiyatul ummah, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Masjid menjadi tempat yang ideal untuk pendidikan, sebagaimana sejarah telah membuktikan hal itu. Universitas tertua di dunia dibangun menyatu dengan masjid. Misalnya Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang dibangun pada tahun 859, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir yang didirikan tahun 970, serta Universitas An-Nizamiyah di Isfahan pada tahun 1065. Masjid juga sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini yang dalam waktu yang cukup lama belum termanfaatkan secara baik. Di antara penyebabnya adalah adanya pemahaman yang kurang tepat bahwa masjid harus dijauhkan dari aktivitas ekonomi. Masih kuat pemahaman di tengah masyarakat bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan di masjid menjadi tidak berkah. Akibat dari pemahaman seperti itu, banyak potensi masjid yang belum teroptimalkan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga menyebabkan masjid itu sendiri tidak bisa dikelola secara mandiri, secara finansial. Oleh karena itu penting sekali untuk mengembalikan salah satu fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan para jamaah masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen, dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun melalui masjid, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Model bisnis yang dikembangkan dapat menggunakan model berjamaah, sharing ekonomi, atau model koperasi, dan model ini mendorong jamaah agar menanamkan saham sekaligus juga menjadi marketnya, sehingga keuntungan kembali kepada jamaah masjid itu sendiri. Selain itu, masjid juga dapat difungsikan sebagai tempat mendirikan lembaga keuangan ultramikro syariah yang memberikan akses modal bagi pedagang kecil yang tidak dapat mengakses modal di bank syariah karena tidak bankable. Selama ini mereka terjerat bank keliling yang serupa dengan rentenir. Lembaga keuangan ultramikro syariah tersebut juga dapat membantu jemaah yang membutuhkan modal usaha kisaran 1 sampai dengan 5 juta rupiah dengan tanpa jaminan atau agunan. Risiko kerugian dapat dimitigasi karena nasabahnya adalah masyarakat di kawasan tersebut yang merupakan jamaah di masjid tersebut. Di sisi lain, masjid juga sangat potensial untuk dijadikan tempat menarik, mengelola dan mentasarrufkan dana zakat, infak dan sedekah, dan juga wakaf. Melalui dana ziswaf tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan di daerah sekitar masjid. Sehingga dengan demikian, kehadiran masjid dapat menjadi media untuk memberdayakan ekonomi umat yang menjadi jamaah masjid, sehingga keberadaannya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekitar masjid. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, masjid juga strategis untuk membangun cara berpikir yang lebih kompatibel
dengan pembangunan peradaban Islam. Menurut saya membangun sebuah peradaban bersumber dari cara berfikir masyarakatnya. Oleh karena itu, jika ingin membangun peradaban Islam, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengkonstruksi ulang cara berfikir umat Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cara berfikir wasati, cara berfikir yang moderat, dinamis, tetap dalam koridor manhaj dan tidak ekstrim. Cara berfikir wasati ini sebagaimana disebut dalam surat Al-Fatihah, yaitu cara berfikir yang siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Yang dimaksud jalan yang lurus ialah jalan yang tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Ihdinas siratal mustaqim artinya Allahumma tsabbitna 'ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami tetap berada di jalan yang lurus. Jalan yang melenceng ke kanan merupakan kinayah kiasan dari cara berfikir yang berlebihan dalam beragama, al-ifrat fid din. Cara berfikir ifrati ialah semangat keagamaan yang berlebihan tanpa dibarengi dengan ilmu, terutama ilmu tentang metode pemahaman nas, al-manhaj fi fahmin nusus, sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkungkung dengan pemahaman tekstual, terutama dalam memahami nas. Cara berfikir tekstualis ditengarai dari pemahaman terhadap nas yang harfiah, yaitu lebih menekankan pemahaman nas secara zahir, secara mantuqun nas, dan mengabaikan pemahaman nas secara substansial, mafhumun nas. Secara a priori berfikir tekstual ini menolak penafsiran dan pentakwilan nas yang berbeda dari pengertian zahirnya, mantuknya. Penafsiran dan pentakwilan nas yang tidak didukung secara jelas, sarih, oleh nas lain dianggap sebagai mengada-ada atau bid'ah dalalah. Padahal tidak semua nas dapat dipahami dengan cara berfikir seperti itu. Oleh karena itu, cara berfikir tekstualis sangat jauh dari ruh keagamaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Seorang ulama besar bernama Al-Qarafi menyatakan, al-jumud 'ala al-manqulat abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Senantiasa terpaku pada teks pendapat ulama terdahulu, pada nas, adalah suatu kesesatan dalam agama dan juga suatu ketidakmengertian terhadap apa yang diinginkan oleh para ulama terdahulu. Orang yang mempunyai cara berpikir tekstualis ini bisa dikategorikan sebagai kelompok konservatif. Biasanya kelompok ini secara a priori menolak perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan bunyi nas, suatu nas, padahal kesalahan utamanya berada pada cara berfikir mereka yang sangat tekstualis dalam memahami nas tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah, ilmu merupakan sesuatu yang hilang dari orang mukmin, karenanya dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak untuk menggunakannya. Cara berfikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Selain itu ada pula pemikiran yang melenceng ke kiri, siratut tafriti, yaitu pemikiran yang lebih cenderung materialistik sekuler dan mengabaikan prinsip keagamaan ruh diniyah. Ciri-ciri ini antara lain ialah keyakinan bahwa nas merupakan teks terbuka yang bisa didekati dengan cara metode apapun, tidak harus dengan cara dan metode tertentu, al-manhaj fi fahmin nusus, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama. Kelompok ini juga terlalu berlebihan
dalam mengedepankan kemaslahatan dalam penafsiran terhadap nas. Bagi mereka pemahaman terhadap nas harus diselaraskan dengan kemaslahatan umum, al-maslahatul amma, sehingga apabila nas tidak sesuai dengan al-maslahah, maka pemahaman terhadap nas harus diubah, disesuaikan dengan kepentingan maslahat, dengan berpedoman atau dengan kaidah idza ta'arada an-nas wal maslahah quddimal maslahah. Kalau pertentangan antara nas dan maslahat, maka yang harus didahulukan, dikedepankan adalah soal maslahat. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Apabila nas bertentangan dengan maslahat, maka nas harus dimenangkan dan dihulukan. Idza ta'arada an-nas wal maslahah quddiman nas. Karena nas itu adalah maslahah. Karena jika ada kemaslahatan yang tidak sesuai dengan kehendak nas, itu sebenarnya bukan maslahah. Ya. Tetapi maslahat yang sifatnya asumtif dan semu, itu maslahah mauhumah. Sedangkan kemaslahatan yang terkandung dalam nas adalah maslahat yang pasti, maslahah haqiqiyah atau maslahah muhaqqaqah. Dengan begitu cara berpikir tafriti ini juga tidak kompatibel dengan upaya membangun kembali peradaban Islam. Karena hilangnya motivasi agama, turuhud diniyah dalam memandang dan menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kembali peradaban Islam adalah dengan mengembalikan cara berpikir wasati, manhajul fikril wasati, yaitu cara berpikir yang moderat, dinamis, manhaji, dan tidak ekstrim. Cara berpikir wasati ini merupakan jalan lurus yang senantiasa kita minta dalam setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, bukan jalan yang melenceng ke kanan, as-siratal ifrati, atau jalan yang melenceng ke kiri, as-siratat tafriti. Ciri-ciri yang berpikir wasati, manhajil fikril wasati, antara lain senantiasa menjaga dengan mengamalkan manhaj yang telah dirumuskan pada ulama terdahulu yang masih relevan, dan mengakomodasi manhaj baru yang lebih baik, serta senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi secara terus-menerus sehingga tercipta kondisi yang lebih baik dari jadidil aslah wal islah ila ma huwal aslah tsumma al aslah wal aslah. Menjaga yang lama yang masih baik, mengambil yang baru yang baik, artinya melakukan transformasi, dan wal islah ila ma huwal aslah tsumma al aslah wal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, secara sustainable, melakukan inovasi-inovasi ke arah yang lebih baik. Cara berpikir wasati ini harus dijalankan secara istiqamah oleh umat Islam. Para tokoh dan para pemuka umat seluruhnya tanpa kecuali. Sebab akan senantiasa terjadi upaya dari berbagai pihak untuk menarik mereka ke arah berpikir yang berlebihan dalam agama, atau ifrati, atau cara berpikir yang melenceng, atau tafriti, untuk menjaga mereka terus agar istiqamah dalam koridor cara berpikir wasati bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Karena menjaga istiqamah memang sangat berat sekali, karena adanya godaan, provokasi, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya Nabi pernah menyatakan
syayyabatni Hudun. Artinya syayyabatni Hudun telah membuat saya beruban surat Hud itu. Ketika ditanya, betulkah Anda mengatakan begitu? Beliau mengatakan, na'am, iya. Terus kenapa Anda mengatakan surat Hud itu membuat Anda beruban? Apakah maladzi syayyabaka min qasasul anbiya wa halakul umam? Apakah surat itu membuat memutih itu karena kisah para nabi dan celakanya para umat terdahulu? Nabi mengatakan, la, tidak. Bukan ayat yang itu yang membuat saya beruban. Walakin qauluhu fastaqim kama umirta, tetapi firman Allah yang berbunyi fastaqim kama umirta, istiqamalah kamu, konsistenlah kamu, ya, seperti kamu diperintahkan. Ini oleh karena itu ayat yang dimaksud dalam hadis itu juga seperti yang dikatakan dalam ayat berikutnya, yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetaplah kamu, istiqamalah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Juga orang-orang yang taubat bersamamu, dan wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Artinya batas ke kanan itu ifrati, atau ke kiri itu tafriti. Artinya jangan kamu bersikap ifrati maupun tafriti. Sungguhnya dia maha melihat apa yang engkau kerjakan. Oleh karena itu penguatan cara berpikir wasati harus secara istiqamah, terus menerus dilakukan agar umat Islam dan para tokohnya tetap dalam cara berpikir dan bertindak wasati. Tempat yang paling baik untuk melakukan penguatan cara berpikir wasati itu adalah masjid, atau melalui masjid, melalui pembinaan dari masjid. Karena tidak ada umat Islam yang lepas dari pengaruh masjid, sehingga dalam jangka panjang hal itu menjadi embrio membangun kembali peradaban Islam dan menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik, khaira ummah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pak moderator dan Nasruddin, tadi kita semua mendengarkan Pak Kiai Ma'ruf, Wakil Presiden, yang telah membicarakan banyak hal. Kalau kita melihat sejarah dunia dan sejarah umat Islam, peradaban itu mempunyai setidak-tidaknya 3 syarat. Ialah pertama, ilmu pengetahuan, sains itu maju. Yang kedua, kemakmuran masyarakat baik, maju. Kemudian pemimpin yang adil, yang abad.
Kalau kita lihat sejarah masa Islam dari abad ke-9 sampai abad ke-13, waktu zaman Abbasiyah, bagaimana kita melihat atau mengetahui dari sejarah Baghdad yang menjadi pusat daripada ilmu pengetahuan, Andalusia. Sebelumnya lagi kita juga melihat peradaban yang sebelum Islam seperti Roma, Mesir kuno yang bisa membuat piramid. Semuanya itu bergulat pengetahuannya kepada ilmu pengetahuan, kemudian kemakmuran. Karena ya, jadi ada suatu hubungan tiga yang saling gantung, ilmu pengetahuan membawa kemakmuran, kemakmuran juga meningkatkan ilmu pengetahuan, tapi semuanya dipimpin oleh pemimpin yang baik dan adil. Itulah syarat pelajaran kita memahami peradaban Islam itu dari sejarah seperti itu. Nah, kemudian tentu dalam sejarah, tapi kemudian setelah masa sampai abad ke-13, 14 itu timbul masa kegelapan dunia ini, kemudian timbul Eropa, peradaban Eropa, ilmu pengetahuan di Eropa yang kemudian menguasai dunia. Hampir semua negara Islam yang sekarang yang penduduk masyarakat Islam di Asia Afrika dijaga oleh bangsa Eropa yang lebih kuat pengetahuannya sehingga lebih dan kekuasaannya. Dan itu menyebabkan kita semua menjadi terkebelakang lagi akibat tadi itu kita tidak menguasai ilmu. Nah, karena itulah maka nantilah kepada abad ke-20 ini kita hampir semua negara merdeka. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di negara-negara Islam di Timur, nah, contohnya itu batas-batas negara tergantung kepada pensilnya orang Inggris. Oh ini batasnya Syria, ini Lebanon, ini Iran, ini Arabia, ini Sudan. Tergantung mereka karena kita sudah lemah peradaban kita dan kekuatan kita. Nah sekarang tentu kita ingin kembali, banyak yang mengatakan dulu abad ke-14 Syria itu adalah kembali masa kejayaan Islam. Tapi ternyata memang banyak negara Islam yang kaya, tapi kadang-kadang kalau kita sebut peradaban itu adalah hubungan yang baik, hubungannya. Ternyata tidak. Sampai sekarang ini negara-negara Islam itu perang satu sama lain. Jadi hilang lagi peradaban Islam sebenarnya di negara-negara yang Islam di dunia ini seperti Saudi dengan Yaman, dengan Irak, dengan Irak, dengan Iran, Libya, Tunis sudah mulai baik di negara Afrika, Afghanistan. Jadi kita menghancurkan sendiri peradaban yang sebenarnya sudah mulai tumbuh kembali di negara-negara yang penduduk Islam lebih banyak. Alhamdulillah di Indonesia dan di Asia Tenggara itu berkembang dengan lebih baik daripada dibanding dengan negara-negara yang memenuhi satu syarat, yaitu ekonominya baik, tapi keilmuannya belum menjadi bagian daripada itu, sehingga sulit kita mengatakan bahwa peradaban Islam negara itu, terkecuali katakan negara itu kaya. Tapi kaya bukan hanya tidak berarti peradaban yang baik karena tidak diikuti ilmu pengetahuan dengan pemerintah yang baik, yang adil kepada masyarakatnya. Nah, sekarang bagaimana peradaban Islam itu seperti apa ini diwebinarkan ini melalui masjid. Moto Dewan Masjid ialah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Selama ini kita hanya berpikir kita makmurkan masjid, membangun masjid, memelihara masjid, orang jamaah ramai, kita tentu sudah sangat bangga bahwa kita memakmurkan masjid. Tapi salah satu fungsi lainnya, saya bagaimana juga sudah tadi ceritakan barangkali dikemukakan, bahwa masjid itu harus memakmurkan masyarakatnya. Apa yang dimakmurkan? Pertama, ilmu pengetahuan. Ekonomi masyarakat itu. Karena itulah yang menyebabkan adanya suatu peradaban. Coba lihat semua negara-negara yang mempunyai peradaban tanpa ekonomi yang kuat dan tanpa suatu ilmu pengetahuan yang didasari kepada ekonomi itu, maka kita tidak bisa merangkaikannya itu sebagai suatu peradaban yang baik
sebagaimana yang kita kenal abad keemasan Islam ataupun masa peradaban di Eropa yang kemudian juga karena itu. Nah, sekarang seperti katakan tadi, kita harus menambahkan saja masjid sahabat Rasulullah juga tentu mempunyai fungsi di samping teknik ibadah, hablum minallah juga hablum dan nas lagi diperbaiki. Bagaimana mengelola kemasyarakatan lewat masjid dengan memperbaiki ekonomi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan ilmu pengetahuannya. Kita bersyukur bahwa di hampir semua sekolah, universitas itu ada masjidnya, tempat para ilmuwan beribadah. Di ITB ada Salma, di UI ada masjid 2-3 di sana, di seluruh sekolah-sekolahan di seluruh Indonesia. Itu efek daripada kita ini libur ini Sabtu Ahad, sehingga kita bekerja lebih panjang sore hari Jumat sehingga butuh masjid di tempat kerja atau tempat sekolah. Tetapi fungsi yang berikutnya kita selalu upayakan ialah bagaimana masjid itu juga memakmurkan masyarakatnya. Sekali lagi saya katakan ini, apabila kita berbicara peradaban atau tamadun dalam bahasa Arabnya, civilization dalam bahasa Inggrisnya, tentu kita mengharapkan tadi bagaimana pengembangan ilmu. Jadi kita datang ke masjid bukan hanya beribadah salat, bukan hanya mendengarkan khutbah, bukan hanya, tapi bagaimana meningkatkan pengetahuan kita atau setidak-tidaknya mendorong bagaimana masjid itu dapat memajukan masyarakat jamaahnya. Setelah mempelajari situasi masjid keliling Indonesia, saya kemudian mengambil salah satu kesimpulan dasar bahwa di masjid itu 80% mendengarkan, 20% ibadah. Mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, mendengarkan tausiah, dan juga kadang-kadang ada diskusi, keilmiahan. Itu 80% waktu. Maka salah satu yang mendasar ialah DMI secara nasional bergerak untuk memperbaiki sistem masjid. Sering orang kok kenapa program dasar pertama itu memperbaiki sistem masjid? Karena hanyalah kita dapat mendapat ilmu dan juga mengajak masyarakat apabila sistem masjid baik. 75% masjid Indonesia sistemnya jelek. Seperti itu, tidak didengarkan tapi tidak dipahami. Karena itulah maka kita bikin tim seluruh Indonesia untuk itu. Ini kedua, bahwa kemudian masjid sudah mulai di mana-mana, ada TPA, ada juga PAUD yang ada, kalau itu kita kembangkan mulai dari dasar. Banyak dulu masjid yang anak-anak jangan mengganggu. Kita malah mengharapkan bahwa anak-anak pergi masjid, bahwa sedikit dia tidak, ini kita atur agar dia anak-anak itu lebih teratur. Itu penting sekali agar sejak awal anak-anak itu juga mencintai dan hadir di masjid seperti itu. Kedua, bagaimana kita mendorong jiwa generasi muda kita untuk belajar. Ini praktis saja. Ini tentu saya tidak berbicara seperti Pak Kiai tadi dengan segala argumentasi yang sangat baik, tapi bicara praktis saja. Jadi hampir sebenarnya Indonesia ini tersambung dengan seluruh sistem masjid. Azan itu tersambung dari Sabang sampai Merauke. Mungkin pada awalnya orang azan di Papua, kemudian berlanjut di Maluku dan sebagainya, Sulawesi, Jawa sampai Sumatera. Itu boleh dibilang itu tidak pernah putus itu. Itu tanda suatu kehebatan. Masjid Indonesia, Masjid dan Musala di Indonesia lebih 800.000, mungkin hampir 900.000 sekarang. Jumlahnya itu memang datanya baik di DMI dan juga di Kementerian Agama masih data kurang lebih 500 yang ada alamat dan lain-lain. Kita sekarang lebih melengkapi semuanya data bagaimana masjid itu. Yang kedua adalah di samping tadi memperbaiki kondisi masjid, kita memperbaiki suasana kemasjidan itu sehingga timbul upaya bukan hanya pendidikan tapi ekonomi. Contoh yang paling sederhana saja, bagaimana masjid itu memberikan anak-anak itu suasana belajar.
Kalau dulu di Sumatera Barat, anak-anak muda banyak belajar agama karena dia tidur di masjid. Itu di surau dan sebagainya, sehingga timbul suatu suasana keagamaan. Nah, suasana keagamaan ini dalam para ilmuwan kita sudah mulai. Contohnya sejak yang paling sederhana sajalah. Universitas kita saya kira buat swasta dan negeri mungkin 80% mahasiswa perempuannya itu pakai jilbab. Itu antara UIN dengan universitas yang negerinya hampir sudah tidak beda lagi. Jadi suasananya sudah sangat bagus pada dewasa ini dari sisi hubungan kita secara fisik. Tapi yang paling penting saya katakan sekali lagi, peradaban itu timbul daripada kemajuannya ilmu pengetahuan, sains, matematis di suatu negara yang mayoritas Islam, kemudian juga tentu akan menambah kemakmurannya. Karena kalau negara miskin tidak, peradabannya pasti tidak sebaik kalau negara itu makmur. Tapi walaupun makmur seperti yang terjadi di Timur Tengah, tapi dia tidak menguasai ilmu, maka dia tergantung kepada negara lain. Bukan hanya untuk kebaikan, untuk memusnahkan satu sama lain sangat tergantung senjata Amerika atau senjata Rusia memusnahkan satu sama lain. Jadi peradabannya hilang. Kenapa kita membuat antara lain Universitas Islam Internasional agar orang belajar, orang studi tentang Islam juga di Indonesia yang itu kita kenal, kita lebih Islam menengah moderat, wasatiyah di negeri yang kini jika kita jaga. Jadi dalam hal ini fungsi masjid memang harus seperti saya katakan samping hablum dan nas lebih baik lagi. Seperti apabila bencana sekarang COVID, kita minta semua pengurus masjid untuk melihat jamaahnya, membantu satu sama lain jamaahnya, bersatu menjadi pusat bantuan daripada orang yang sulit masjid itu. Bukan hanya ditutup. Ditutup pun itu Dewan Masjid hampir seluruh masjid Indonesia kita berikan alat pembersih agar bersih masjidnya. Yang mana tanggal 3 Juni yang lalu kita mulai alhamdulillah kita mulai kembali memakai masjid untuk salat Jumat dan salat 5 waktu hingga semuanya akan timbul kembali suasana itu walaupun terlalu menjaga protokol kesehatan seperti itu. Jadi kalau kita bicara masjid dan peradaban, bagaimana masjid mendorong orang menguasai ilmu. Bagaimana masjid itu membantu masyarakat dan ekonominya. Karena itu kita, Dewan Masjid, mempunyai MOU dan upaya-upaya bersama dengan Bank Syariah, bagaimana masyarakat orang masjid itu, jemaah masjid juga mengetahui bagaimana mendapat bantuan keuangan dengan Bank Syariah apabila dia butuhkan. Tapi semuanya itu dimungkinkan dengan syarat pengurus masjid aktif, mengerti masyarakatnya. Jadi jalan yang baik seperti itu. Nah itulah hal-hal yang menurut saya praktis yang kita kerjakan. Jadi Istiqlal contohnya, tentu sekolah sudah ada sekolah, ada PAUD, ada pengajian. Bagaimana kita ada juga masjid kemudian membuat universitas seperti Masjid Al-Azhar Jakarta, bukannya Al-Azhar di Kairo, tapi Masjid Al-Azhar Jakarta juga kemudian membangun universitas. Ada juga universitas yang membangun masjid. Ya semuanya lah, hampir semua masjid barangkali tentu hanya universitas Katolik atau yang umum yang tidak punya masjid atau musala. Tapi semuanya jadi ada pendidikan banyak membangun masjid, ada juga masjid yang bangun universitas. Sebenarnya itu satu langkah yang baik untuk menghubungkan antara peribadatan dan keilmuan. Karena hanyalah seperti tadi menghubungkan peribadatan dengan keilmuan, dengan pemerintah yang adil akan menimbulkan peradaban yang baik, kemajuan yang baik. Peradaban itu selalu hubungannya dengan kemajuan. Nah, selalu orang berpikir tentang bagaimana Baghdad pada zaman Abbasiyah tentu mempunyai gedung perpustakaan atau sekolah ya Darul Hikmah yang baik. Kemudian kita zamannya Utsmaniyah di Turki, Istanbul, bagaimana mereka maju dengan pengetahuannya. Tapi kemudian
berakhir pada awal abad ini, awal ke-20. Semua itu kita harus bangkitkan kembali. Tapi sayangnya seperti katakan tadi, negara-negara yang semua punya satu syarat, yaitu kemakmuran tapi hancur dengan perang di antara masing-masing. Dan kita harapkan Indonesia, karena penduduk Islam terbanyak, dengan dasar ukhuwah, dengan dasar pikiran-pikiran wasatiyah, moderasi, itu kita menjaga keilmuan kita dengan suatu upaya. Karena kalau kita tidak menguasai keilmuan, maka kita akan sangat tergantung kepada negara lain. Sekarang zamannya COVID-19, orang cari vaksin, tentu juga kita berusaha untuk riset, tapi riset daripada negara lain itu mungkin lebih dahulu, sehingga kita sangat tergantung kepada mereka. Semua itu harus menjadi kesadaran kita semua bahwa dan itulah upaya yang selalu kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman pengurus yang lainnya, langkah-langkah yang lainnya untuk kemakmuran dan kebaikan masjid. Jadi sekali lagi agar dipahami visi Dewan Masjid itu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan masjid artinya membangun, memelihara, dan tentu tempat beribadah. Karena itu baru masjid makmur. Tapi dimakmurkan masjid ialah dengan mendorong masjid itu kepada penguasaan ilmu, penguasaan ekonomi. Kita sangat rendah penguasaan ekonomi di kalangan masyarakat Islam dibanding dengan teman-teman kita masyarakat lainnya. Nah, itulah keseimbangan yang harus dibangun dan masjid harus berusaha seperti itu. Pikiran-pikiran yang dapat dilakukan, tidak perlu tentu kita terlalu tinggi-tinggi. Kita dulu membaca sejarah, kenapa sejarah kita kalah, kenapa ada masa kegelapan, kenapa kemudian masa penguasaan peradaban Eropa yang menguasai Asia, Afrika ini yang kemudian termasuk Indonesia, kemudian juga bangkitnya kembali negara-negara Asia, Afrika, kemudian juga tentu bangkitnya Islam pada abad ke-14 Hijriah ini, yang tentunya juga kita harapkan seperti itu akan menjadi bagian daripada pemikiran kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Pertama-tama terima kasih kepada Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Profesor Nasaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang terhormat tentu saja kepada Bapak Wapres Ma'ruf Amin yang sudah meninggalkan kita, dan juga Wapres Yusuf Kala yang barusan selesai. Terima kasih Pak Nasar. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal sebetulnya karena sudah kaya sekali apa yang disampaikan oleh kedua Wapres kita tadi itu. Sudah banyak sekali. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama, kalau kita berbicara peradaban Islam, tadi membangun peradaban, Pak JK sudah menekankan bahwa peradaban itu bisa dibangun, prasyarat bagi kemajuan peradaban itu adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, kalau sekarang mungkin ya harus kita tambahi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan di dalam berbagai bidangnya dan teknologi di dalam berbagai bidangnya, dan tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga harus disertai dengan inovasi-inovasi ya yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Saya kira salah satu contoh bagaimana peradaban
sains teknologi iptek ya, yang berbasis masjid itu diperlihatkan misalnya oleh Masjid Salman ITB yang dalam beberapa waktu lalu kemarin belum lama ini menghasilkan ventilator ya, bekerja sama dengan tentu saja dengan kawan-kawan dosen-dosen profesor yang ada di ITB dan perguruan tinggi lain. Inilah ilmu pengetahuan teknologi yang kemudian menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban ya. Yang kedua tadi juga ditekankan adalah adanya kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi. Nah, ini yang menjadi tantangan saya kira bagi kita semua. Bagi masyarakat, kita sering mengatakan bahwa banyak umat Islam itu masih terkebelakang. 5% orang terkaya di Indonesia menguasai aset Indonesia itu lebih dari 75%. Ya. 75% aset itu dipegang oleh 5% saja orang Indonesia yang terkaya. Walaupun pada saat yang sama kita juga melihat dalam keadaan seperti itu, kita juga melihat pertumbuhan kelas menengah muslim yang cukup besar, ya, yang sangat besar, yang dengan kekuatan ekonominya, peningkatan kemampuan kesejahteraannya memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemajuan Islam, kemajuan kelembagaan Islam, kemajuan peranata Islam dalam katakanlah 30 tahun terakhir ini. Dalam 30 tahun terakhir inilah kita misalnya bisa melihat tumbuhnya, dibangunnya masjid-masjid yang bagus-bagus, yang besar-besar ya, di berbagai pelosok tanah air ini. Dulu di Jakarta tahun 70-an itu masjid yang bagus itu cuma mungkin Istiqlal dan Al-Azhar. Itu saja dua, Al-Azhar Kebayoran Baru. Tapi kalau kita lihat dalam 10-20 tahun terakhir ini banyak sekali masjid yang bagus di mana-mana. Arsitekturnya bagus-bagus dan juga bisa dibanggakan ya. Saya masih ingat itu Pastur Magdi Suseno mengatakan, saya senang karena sekarang banyak masjid yang bagus. Saya tanya ke dia, kenapa Romo kok bilang begitu? Ya karena dengan demikian, dengan banyaknya masjid yang bagus, maka kaum muslimin itu merasa martabatnya juga tinggi ya, martabatnya tinggi, harkatnya tinggi. Kalau masjidnya butut, maka kemudian tentu saja merasa ada perasaan terpuruk sehingga kemudian mudah marah dan lain sebagainya. Nah sekarang dengan banyaknya masjid yang bagus-bagus itu, maka kemudian tempat untuk menenangkan diri, tempat menggali ilmu pengetahuan itu semakin banyak. Nah ini kita syukuri pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menumbuhkan kelas menengah baru sehingga kemudian lembaga-lembaga, masjid-masjid, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren semakin memiliki semakin banyak fasilitas-fasilitas fisik yang semakin bagus. Nah, yang ketiga, tadi Pak JK sudah menekankan juga adalah mengenai adanya sistem politik yang adil. Yang adil ini tentu saja menjadi persyaratan yang sangat penting. Saya kira kaum muslimin ya harus banyak-banyak bersyukur ya, dengan hal ini. Bahwa sungguhnya kepemimpinan di Indonesia ini kepemimpinan yang sebetulnya sangat dekat dengan kaum muslimin ya, selalu memberikan perhatian kepada kaum muslimin ya, sejak zaman Pak Harto ya, zaman Pak Harto Paruan kedua pemerintahan Pak Harto, pemerintah itu membangun banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan dengan proyek-proyek Inpres itu banyak sekali yang itu dinikmati oleh anak-anak kita di desa-desa, di kampung-kampung dan seterusnya itu sampai kepada perguruan tinggi di berbagai penjuru Nusantara, Kepulauan Nusantara ini. Nah, jadi sangat besarlah sumbangan kontribusi pemerintah kepada kelembagaan dan pertumbuhan kelembagaan Islam secara keseluruhan. Walaupun tentu saja kita tetap harus menyampaikan pesan-pesan, tausiah kepada pemerintahan mengenai apa yang seharusnya patut dan tidak patut. Itu juga harus disampaikan secara terus-menerus ya. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, kita harus banyak-banyak bersyukur. La in syakartum. Walaupun kesulitan kita sekarang ini dengan COVID-19 bertambah, mungkin kelas menengah kita itu akan mengalami kemerosotan ekonomi ya pasti.
tapi pada saat kita harus kembali bangkit dan kemudian melanjutkan usaha-usaha kita untuk membangun peradaban. Nah, faktor yang keempat itu saya tadi yang banyak diulas oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Islam yang wasatiyah, wasatiyatul Islam, ya, Islam wasatiyah. Ini bisa rukun dan damai, bisa harmonis, sehingga dengan keharmonisan, kedamaian itu Indonesia bisa melaksanakan pembangunan. Nah, kalau kita berbicara pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, maka pastilah yang mendapatkan manfaat terbesarnya itu kaum muslimin. Karena apa? Karena mayoritas absolut penduduk Indonesia itu adalah muslim, kaum muslimin. Jadi apa saja yang mendatangkan manfaat, pasti manfaatnya diterima oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi yang tidak baik, mudarat terjadi di Indonesia, maka kemudian yang terkena mudaratnya itu kita semua, kaum muslimin khususnya. Oleh karena itulah menjadi tanggung jawab kaum muslimin untuk menjaga Indonesia, memelihara Indonesia, dan memelihara menjaga Indonesia itu adalah dengan memperkuat Islam wasatiyah itu, wasatiyatul Islam itu harus diperkuat secara terus-menerus. Karena apa? Karena kalau kita tergelincir kepada Islam yang bukan jalan tengah, Islam yang bukan tawazun, Islam yang bukan tawasud, Islam yang bukan tasamuh, atau Islam yang bukan i'tidal, maka kemudian kita akan bisa terjerumus ke dalam konflik dan kekerasan yang terus-menerus sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Yusuf Kalla itu terjadi di Timur Tengah dan nggak selesai-selesai di Timur Tengah dan di Asia Selatan. Di Afghanistan itu perang terjadi sejak tahun 1978 sampai sekarang belum berhenti, masih terus berlanjut. Nah, bagaimana mau membangun? Kalau konflik terus, kalau di mana-mana ada bom, bahkan di masjid juga ada bom. Coba saja lihat apa yang terjadi di Syria, sisa kebesaran peradaban itu dihancurkan. Masjid Umayyah yang terkenal itu dihancurkan. Sehingga kemudian ini sangat-sangat menyedihkan kita semua. Dan oleh karena itulah maka kemudian kita ingin memastikan masjid-masjid kita itu menjadi pusat sosialisasi, pusat pengembangan Islam wasatiyah itu. Kita tidak menginginkan tentu saja sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain di Timur Tengah, masjid itu menjadi pusat politik partisan. Ya, politik partisan, politik kelompok, politik golongan yang pada akhirnya itu bisa memecah belah umat di dalam masjid itu sendiri. Tentu saja setiap umat, setiap kelompok itu boleh saja memiliki kepentingan politiknya masing-masing, afiliasi politiknya masing-masing, tetapi tidak perlu kemudian itu dibawa ke masjid. Masjid adalah tempat di mana kita mengajarkan misalnya saja konsep-konsep politik Islam yang berasal, yang dikembangkan oleh para alim ulama dan seterusnya itu, tetapi bukan dalam bentuk misalnya mendorong umat, mendorong jamaah untuk melakukan aksi-aksi politik yang itu bersifat partisan. Para hadirin hadirat peserta webinar yang terhormat, jadi 4 itulah pokok hal-hal yang sangat dasar, yang sangat penting sebagai prasyarat untuk membangun peradaban berbasis masjid tadi itu. Saya kira saya ingin menggarisbawahi 2 hal pokok yang tadi juga disampaikan oleh Pak CK dalam kaitannya peradaban berbasis masjid itu. Yang pertama, memang masjidnya itu sendiri yang pertama-tama menjadi awalnya, menjadi dasarnya, menjadi basisnya. Seperti Istiqlal ini misalnya, atau di mana di Istiqlal ini saya kira basis peradaban itu sudah mulai dikembangkan, baik dalam bentuk keilmuan, keislaman sudah ada, tapi juga kelembagaan-kelembagaan yang lain. Di Masjid Istiqlal ini ada, setahu saya ada perpustakaan, ada madrasah, ada sekolah. Meskipun tentu saja ini harus dilengkapi lebih jauh lagi. Contoh yang lain, saya kira peradaban yang bermula dari masjid itu adalah Masjid Jakarta Islamic Center, itu di Jakarta Utara, JIC, di mana di situ masjidnya besar, bagus, itu dibangun oleh Pemda DKI sejak zaman Gubernur Sutioso. Di sana ada hotel tempat pelatihan, ada madrasah, dan
juga akan dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang lain, prasarana lain, fasilitas yang lain, sehingga kemudian memang menjadi pusat peradaban. Selain itu tentu saja harus dikembangkan, misalnya contoh yang sudah pernah ada itu misalnya di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, ada juga pusat kesehatan, pusat pelayanan psikologi misalnya, bimbingan keluarga dan seterusnya itu. Jadi ini contoh dari masjid yang bisa mengembangkan berbagai kelembagaan, berbagai institusi, mulai dari pendidikan sampai kepada pelayanan konseling dan kesehatan, dan tentu saja juga unit-unit ekonomi, termasuk pengembangan unit-unit UMKM dan seterusnya itu bisa dikembangkan. Itu model yang pertama. Model yang kedua yaitu masjid-masjid yang sudah dibangun di lembaga-lembaga yang itu mengembangkan peradaban. Yaitu misalnya saja perguruan tinggi terutama. Tadi saya sudah menyebut contohnya adalah Masjid Salman misalnya. Dan ini bisa dikembangkan karena di banyak kampus itu masjid-masjidnya bagus, dan sering juga masjid itu tidak cuma satu tapi 2 atau 3. Nah, masjid-masjid ini bisa difungsikan di dalam mengembangkan keilmuan, di dalam mengembangkan sains dan teknologi selanjutnya. Jadi 2 model ini yang harus kita kembangkan. Nah, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tahulah bahwa sebagian besar masjid di tanah air kita ini, di Indonesia ini, saya kira mungkin 95% lebih itu, sekitar itu adalah dibangun oleh masyarakat Muslim sendiri. Ya, kita berswadaya membangun masjid sejak dari dulu, dan inilah salah satu dari kekayaan Islam Indonesia itu, yaitu bersikap mandiri, ya, memiliki kemandirian di dalam membangun fasilitas-fasilitas keagamaan, termasuk masjid, termasuk pesantren, termasuk madrasah, termasuk sekolah Islam. Nah, saya kira ke depan usaha-usaha filantropi dalam rangka membangun masjid ini harus lebih diarahkan untuk membangun misalnya saja masjid-masjid yang masjid-masjid besar, ya, masjid-masjid jami di berbagai kota, ya, tidak usah banyak-banyak, tetapi 1 atau 2 masjid di satu kota itu betul-betul dikembangkan dengan dana filantropi untuk membangun sebuah komplek masjid terpadu, ya, komplek masjid terpadu. Jadi kita nanti akan memiliki bukan hanya komplek pendidikan Islam terpadu, tapi juga kita akan memiliki komplek masjid terpadu, di mana di dalamnya itu berbagai fasilitas, berbagai sarana yang penting untuk pengembangan peradaban itu akan kita miliki. Nah, sekali lagi ini memerlukan tentu saja konsolidasi dari umat secara keseluruhan, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Tapi insya Allah kita yakinlah bahwa dengan pengalaman sejarah yang panjang, ya, di dalam membangun masjid, mengembangkan masjid, ya, contohnya saya kira sudah banyak berlaku di masa lalu, di mana masjid itu menjadi pusat peradaban, berada di lingkungan keraton, ya, sejak dari Aceh sampai Mataram, itu seperti itu, masjid mendapatkan posisi, menduduki posisi yang sangat tinggi. Dan ke depan inilah yang kita harapkan terjadi, apalagi kemudian memang di kalangan anak-anak muda kita ini semangat keislaman juga semakin meningkat. Saya kira demikian para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, menambah kekayaan pemikiran kita, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari pembicaraan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang tentu kita sama-sama hormati, kita muliakan 2 wakil presiden tadi,
luar biasa telah mengawali program Istiqlal baru. Ya, kami istilahkan Istiqlal baru karena renovasinya baru. Insya Allah sudah 98%. Strukturnya juga, pengurusnya juga baru ada kepresnya, dan juga baru turun perpres kemudian kepresnya, sehingga dengan demikian langsung dibawa presiden imam besarnya. Kemudian juga ada, tentu saja ada pengurusnya, termasuk Profesor Azmadi. Kami berterima kasih atas kesediaannya untuk menjadi anggota dari Majelis Muzakarah, mendampingi Pak Quraish Shihab, dan ulama-ulama besar kita yang lain nanti akan masuk sebagai kekuatan inti yang akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah, masyarakat, dan ormas. Karena itu kegiatan seperti ini akan rutin kita lakukan. Dan untuk sekedar informasi awal bahwa Masjid Istiqlal ini juga dalam waktu dekat ini akan mendirikan pendidikan kader ulama yang akan mengkader calon-calon pemimpin majelis ulama di provinsi, calon-calon imam besar di tingkat provinsi, termasuk juga melibatkan imam-imam yang akan di-upgrade dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, Korea. Sudah ada peminatnya untuk mengikut sertakan pendidikan imam-imam mereka itu di Indonesia. Kita dapat kepercayaan dari Inggris, kemudian dari Kanada, dan dari Korea Selatan, termasuk Amerika, untuk dikader imamnya di Indonesia. Nah, jadi ada kelas internasionalnya. Dalam waktu dekat juga ini kita akan banyak kegiatan di Istiqlal, karena Istiqlal bukan hanya sekedar tempat untuk sholat, tapi lebih dari itu sebagai pusat pemberdayaan umat. Bukan saja pemberdayaan umat Indonesia, tapi diharapkan Masjid Istiqlal ini akan menjadi kiblat peradaban dunia Islam masa depan. Itu obsesinya. Bapak Presiden telah memberikan perhatian khusus terhadap seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk itu di Masjid Istiqlal ini. Nah, sebagai kegiatan perdana, izinkan saya juga menyampaikan sedikit apa yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Saya ingin meng-headline ya, apa yang sebetulnya disebutkan oleh Pak Jika dalam visi misi DMI memberdayakan dan diberdayakan masjid. Saya ingin menyampaikan suatu pernyataan yang agak sedikit menarik ya, saya nggak tahu apakah ini kontroversi atau tidak, yaitu Mufti Besar Syria, Profesor Dr. Hasun. Itu ada pernyataannya menarik ya, saya juga ikut mendampingi pada waktu itu. Lebih utama menyampaikan ajaran Islam sehingga menyebabkan orang-orang untuk sujud atau sajidin daripada membangun beberapa masjid. Ya, mungkin karena kaget mendengarkan masjid Indonesia itu sudah mencapai atau hampir 950 juta gitu ya, 950.000. Nah, tapi ada statementnya, lebih utama menyampaikan ajaran Islam sehingga menyebabkan orang-orang untuk sujud, yaitu sajidin, daripada membangun beberapa masjid. Banyaknya masjid bukan jaminan terwujudnya umat ideal, khair ummah. Jika kualitas dan kuantitas sujud para sajidin bertambah baik, maka itu yang berbanding lurus dengan terwujudnya khair ummah dan peradaban Islam. Jadi bukan menurut beliau, faktor utama terbentuknya kebudayaan Islam itu bukan pada masjidnya, tetapi sajid. Ya. Tapi sajidnya. Ya. Jadi peradaban Islam muncul dari sajidin, bukan dari masjid, kata beliau. Tapi pendapat kami, saya langsung debat pada waktu itu, untuk Indonesia, peran sajid dan masjid itu kedua-duanya sama pentingnya. Jadi masjid kita butuhkan, sajid juga sangat kita pentingkan. Nah, kalau beliau mempertahankan betul bahwa perintah utama Quran itu bukan membangun masjid, tetapi membangun orang-orang sujud atau sajidin. Tanpa masjid, al-ardu masjidun, di muka permukaan bumi ini itu adalah semuanya masjid. Nah, setelah kami berdialog cukup lama, akhirnya beliau juga menyampaikan sesungguhnya yang paling ideal seperti di Indonesia itu menciptakan paralelisasi antara masjid dan sajid ya, dan itulah yang kita harapkan di masa depan. Jadi pernyataannya seperti itu. Nah, kemudian idealnya para sajid mewujudkan hakikat sujud di atas sajadah atau masjid.
implementasi sujud para sajid itu tidak hanya terlihat di atas sajadah atau di dalam masjid. Keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi atari sujudnya harus ada. Atari sujud itu ada bekas sujud itu di dalam Quran disebutkan. Simahum fi wujuhihim min atari sujud. Setiap orang yang sholat itu harus ada bekas sujudnya. Bekas sujud itu bukan kelihatan di jidatnya hitam, tetapi bekas sujud itu terlihat oleh tetangganya, terlihat oleh pembantunya, terlihat oleh supirnya, terlihat oleh stafnya, terlihat oleh orang di sekitarnya. Oh, ini ada bekas sujudnya. Jadi jika vibrasi sujudnya sudah terwujud di dalam berbagai aspek kehidupan, maka berkah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujud. Dan disitulah peradaban dunia Islam akan memancar. Nah, konsep takmir masjid yang paling ideal ialah bukan masyarakat memberdayakan masjid, tapi masjid yang memberdayakan masyarakat, seperti masjidnya Nabi. Inilah tadi ketemunya dengan Pak JK tadi ya, bahwa diharapkan segenap warga masyarakat memberi dan memperoleh keuntungan dan keberuntungan dari masjid. Jadi bukan saja memberikan keuntungan pemakmuran masjid, tapi kita juga sebagai warga masjid mendapatkan keberuntungan dari masjid itu sendiri. Inilah yang disebut memberdayakan dan diberdayakan masjid. Bagian yang saya ingin sampaikan sedikit saja, ya mungkin 5 menit akan datang, fungsi masjid Nabi. Ya. Saya ingin kembali, saya sudah ada sebetulnya ini. Kalau kita lihat sejarah masjid dari awal sampai sekarang, itu ada 21 fungsi masjid. Pertama, rumah pertobatan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan hudal lil alamin. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa itu turun ke bumi, jatuh dari surga, yang paling pertama diminta itu adalah masjid pertobatan, tempat pertobatan. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk membangunkan masjid tempat pertobatan, itulah Ka'bah di Mekah. Inna awwala baitin, sesungguhnya bangunan yang pertama di muka bumi ini ialah Ka'bah di Mekah, yang kita kenal sebagai Masjid Haram itu. Yang kedua sebagai tempat salat berjamaah pas semua 27 pahalanya lebih utama kalau kita salat di masjid daripada salat di rumah. Yang ketiga destinasi wisata rohani. Istiqlal sekarang ini Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat berkunjung, sungainya sudah sangat cantik ya, kemudian dibikin sedemikian rupa taman-tamannya, jadi sangat baru. Kemudian juga Masjid Nabi itu berfungsi sebagai rumah tahanan, tawanan perang Badar di lantai itu di masjid itu. Yang kelima, starting point perjalanan spiritual. Jadi Nabi itu berangkat dari bumi ini ke langit, ke Sidratil Muntaha, itu starting point-nya itu di masjid. Jadi masjid itu awal untuk melakukan perencanaan ide-ide yang melangit itu ya. Awalilah ide besarnya itu di masjid. Starting point-nya seperti Nabi Mi'raj dari masjid ke Sidratil Muntaha. Yang ketujuh adalah rumah ilmu pengetahuan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Zumardi dan pembicara yang lain, bahwa memang sumber mencari ilmu pengetahuan pertama dalam dunia Islam itu di masjid. Di masjid itulah lahir universitas. Tapi sekarang masjid ada universitas, di dalam universitas. Ya. Rumah ilmu pengetahuan. Kemudian rumah interfaith dialog. Di dalam hadis dan riwayat banyak sekali, Nabi mengundang umat-umat beragama lain rapat dan bersidang di masjidnya. Itu ada hadis yang sangat, ada sirah yang sangat terkenal itu ya. Tokoh lintas agama 60 orang lengkap namanya itu diundang atau hadir di masjid Nabi ketika Nabi sedang salat asar, dan mereka semuanya berdiri menunggu Rasulullah sampai selesai salat asar. Nabi menjamu makanan minuman tamunya itu di masjid agama lain. Nah, kemudian yang ke-9, fungsi masjid itu juga berfungsi sebagai center of spiritual academic excellence. Ya, banyak sekali prestasi spiritualnya masjid itu, kecerdasan intelektual spiritualnya di masjid. Ya, salat tahajud ya banyak sekali kalau kita lihat di dalam sejarah Masjid Nabawi itu, masjid para aulia itu mendapatkan insight kecerdasan ajaib itu di masjid. Yang ke-10, pusat pengabdian masyarakat. Masyarakat itu data semuanya by name by address. Rasulullah mengatakan perut lapar itu nggak ada agamanya. Ada seorang perempuan tua beragama Yahudi, ya kelaparan. Berikan, ambilkan dari Baitul Mal, dari masjid. Abi Hurairah yang tukang kunci Baitul Mal itu menyerahkan kepada orang yang beragama Yahudi itu. Jangan melihat agama apapun, kalau ada orang kelaparan, ambilkan dari Baitul
Mal. Jadi pusat pengabdian masyarakat, tempat pengungsi dan tawanan perang Badar itu kan dirantai di masjid, kemudian pengungsi yang mencari keselamatan dari kabilah-kabilahnya dicaplok itu ya, mengungsinya di masjid. Yang ke-12, menara untuk meneropong ketimpangan sosial. Bilal itu setiap kali mau azan, pinjam atap rumahnya tetangga masjid, menyampaikan azan. Akhirnya dibangunkan menara. Menara itu bukan hanya digunakan azan, tapi melihat dari ketinggian. Rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya, sahabat turun. Kenapa nggak pernah berasap dapurnya? Lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Kenapa selalu berasap dapurnya? Kafilah saya baru pulang dari luar negeri, banyak bisa dimasak. Jadi menara masjid itu bukan gagah-gagahan, tapi itu untuk sosial kontrol antara sesama warga. Kemudian juga tempat latihan bela diri, latihan karate, pencak silat itu di masjid, itu hadis Bukhari itu. Sebelum prajuritnya perang keesokan harinya, latihan perang-perangan dulu di masjid. Jadi kalau ada latihan bela diri di masjid itu jangan diributin, itu hadisnya sahih itu. Tapi tentu saja jangan mengganggu ruang utama masjid, mungkin ada empernya, halamannya. Di Istiqlal kita sudah mulai mau menggerakkan kembali olahraga bela diri di sekitar Istiqlal, karena itu mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian juga tempat menikmati hiburan. Rasulullah secara periodik, itu dalam hadis Bukhari juga, bahkan hadis Muslim juga. Setiap hari raya Id, Rasulullah mengundang seniman dari Habasyah, ya, kota seniman di sekitar Makkah itu ada kota-kota produk seni yang sangat bagus. Nabi mengundang secara periodik. Jadi menghibur kesenian warga jamaah masjid itu adalah sunnah Rasul. Tentu kesenian yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan yang melupakan Allah. Kemudian tempat pengurusan jenazah. Bayangkan di masjidnya Nabi itu, di situ kita sholati, di situ kita mandikan, di situ juga kita bungkus ya. Coba seandainya sekarang kita bisa mencontoh apa yang dilakukan di masjid Nabi itu, tidak perlu ya. Kami pernah menyaksikan sebuah mayat di Jawa Barat, di Bandung itu, terpaksa bongkar atapnya tetangga-tetangganya. Kenapa? Gangnya sempit sekali, nggak mungkin mayatnya itu dibawa. Jadi dari atap ke atap. Seandainya kita jadikan masjid, di situ ada tempat pemandiannya, di situ dibungkus, di situ juga ditaziahkan, nggak usah ditaziahkan di rumah, memacetkan jalan dan seterusnya. Dan itu juga ada orang nggak pernah ke masjid, terpaksa pergi ke masjid karena ingin nengok keluarganya yang meninggal. Tapi ini secara budaya mungkin belum bisa diterima semua warga ya, tetapi ini bisa kita cobakan ya. Jadi begitu mayat itu dari rumah sakit, nggak usah dibawa ke rumahnya, langsung ke masjid. Di situ semuanya all in. Dari situ nanti ke pemakaman, bahkan takziahnya pun cukup dengan aqua gelas, tidak usah merepotkan keluarga si mayat kalau di rumahnya. Subhanallah, ruangannya, pekarangannya, parkirnya pun juga sangat luas. Nah, tapi ini perlu pembiasaan. Kemudian di yang lain, tempat masjidnya Nabi itu juga sebagai kas negara. Direkturnya adalah Abi Hurairah. Itu ada banyak sekali hadisnya menceritakan tentang pundi-pundi, ada 27 pundi yang dipegang oleh Abi Hurairah. Ada infak, zakat, jariyah, hibah, wasiat, luqatah, ghanimah, fai', usyr, khumus, dan seterusnya. Dan termasuk waris, wasiat. Jadi ada pundi-pundi, 27 pundi-pundi kas-kas negara dikelola oleh Abu Hurairah pada waktu itu di masjid itu. Karena kan nggak boleh dipakai membangun, kalau itu zakat ya, zakat itu ada asnafnya, maka itu dipisahkan pundi zakat dengan hibah. Kemudian rumah pengadilan tingkat tinggi sampai tingkat atas semuanya diputuskan di masjid. Di rumah Allah diputuskan semua perkara. Balai pertemuan masyarakat, jadi ada walimah, ada perkawinan, itu juga di masjid. Balai keterampilan, ya, latihan menyamak kulit, kursus bahasa asing, itu dilakukan Rasulullah setiap kelas 20 orang. Kemudian juga tukang besi, tukang kayu, dan tukang bikin senjata canggih, itu semuanya dilakukan di pekarangan masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian juga penginapan musafir. Dari orang-orang luar negeri itu nginapnya di masjid, di situ ada namanya Al-Sufah, ada bilik-bilik di samping rumahnya Abi Hurairah,
itu penginapan khusus untuk orang dari luar kota karena di situ nggak ada hotel. Semuanya nginapnya di situ. Kemudian berfungsi rumah sakit. Orang yang korban di peperangan itu dijahitnya di masjid, diobatinya di masjid. 21 fungsi masjid Rasulullah pada waktu itu. Nah, betul-betul masjid memberdayakan masyarakat, bukan kita yang dominan memberdayakan masjid. Mungkin inilah yang disebut dengan apa tadi yang disebutkan Pak JK, memberdayakan dan diberdayakan masjid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Ali Ahmad dari Bangkok, Thailand, mahasiswa S3 di Thailand. Yang terkait dengan memerlukan masjid, saya ingin tanya untuk kurang lebih tadi disampaikan ada 950.000 masjid di Indonesia. Kemudian untuk tadi disampaikan memberdayakan masjid dari mulai fungsinya macam-macam sampai ada 20 fungsi. Kira-kira kalau kita mau jujur, database-nya itu gimana ya kita untuk lebih fokus dalam mengawal masjid-masjid yang ada itu supaya kemudian kita bisa berkolaborasi, kemudian kita bisa melaporkan amal masjid apa yang hidup. Kalau saya menyingkat, masjid itu M musyawarah hidup, A itu adzan 5 waktu hidup, kemudian S silaturahim itu hidup, kemudian J itu jamaah 5 waktu hidup, I infaknya hidup, baik infak harta, diri, waktu atau ilmu, dan D dakwahnya juga hidup. Jadi masjid yang saya singkat dengan singkatan itu hidup dan ada indikatornya dan bisa dipantau, ada websitenya atau ada database-nya sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita bertanggung jawab 1 juta masjid di Indonesia dalam waktu sekian tahun dengan upaya yang kita buat untuk menggerakkan umat supaya cinta masjid dan kemudian masjid menjadi tempat untuk dengan fungsi-fungsi tadi yang begitu banyak bisa kita mulai tapak demi setapak dan kita sebarluaskan dan kita sosialisasikan dengan baik dan kemudian menjadi gerakan bersama yang insya Allah ini akan menjadi benteng yang terkuat untuk umat. Mungkin bagaimana caranya ini untuk mengawali itu. Terima kasih. Nah, tapi seperti yang tadi diisyaratkan oleh Pak JK sebagai Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, memang kita belum punya data yang lengkap ya, database yang lengkap, pangkalan data yang lengkap mengenai jumlah atau daftar masjid-masjid di seluruh Indonesia itu belum lengkap itu. Memang ada sebagian di Kementerian Agama, sebagian juga ada di DMI itu ada. Dan sebagian lagi di ormas-ormas, di Muhammadiyah, di NU, itu juga ada database itu. Nah tadi saya sebetulnya udah catat itu poin itu waktu presentasi, tapi lupa menyampaikan bahwa kalau kita ingin menjadikan masjid sebagai pusat peradaban atau peradaban berbasis masjid, maka kemudian kita harus membangun database. Persis seperti yang Pak Saifuddin bilang itu. Jadi kalau boleh itu, apa yang Pak Saifuddin sampaikan tadi itu kalau bisa dituliskan, diberikan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga bisa disampaikan kepada saya untuk disampaikan ke Pak JK itu bagus sekali, ya bagus sekali. Karena apa? Karena memang yang kurang itu adalah pangkalan data dalam rangka ada tolong menolong di antara sesama masjid ini. Jadi masjid apalagi zaman sekarang ya kan. Zaman sekarang ini, zaman corona ini, terus terang saja banyak ustadz kita, banyak mubalik kita menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Nah ini kan bisa dibantu oleh masjid-masjid yang ada di lingkungan kelas menengah, yang kasnya itu misalnya masih ada. Itu banyak sekali. Sekarang ini memang ada satgas di MUI, ya. Saya kebetulan wakil ketua dengan Pak Nasar, wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI itu ada satgas yang antara lain membantu para penceramah kita, mubalik kita, ustadz kita, yang kerjanya memang ustadz mubalik saja, bukan kerjanya itu dosen seperti saya. Jadi walaupun juga ikut ngasih ceramah, ngasih khutbah dan lain sebagainya, tapi itu kan sampingan ya dalam tanda kutip. Pemasukan rezeki hariannya itu ya dari PNS-nya itu. Nah tapi banyak sekali guru agama kita ini, ustadz-ustadz kita di masjid ya penghasilannya cuma di situ. Nah oleh karena itulah perlu database itu. Bagaimana misalnya database itu tidak hanya jumlah masjidnya, tapi juga daftar donaturnya, filantropisnya yang menyumbang. Bahkan juga database yang sebetulnya sudah mulai dikembangkan oleh Kementerian Agama tapi tidak berlanjut, yaitu database para ustadz.
para ustadz ya, ustadz itu database-nya misalnya mengenai latar belakang keilmuannya, keahliannya di dalam bidang ilmu Islam, cara ceramahnya seperti apa, misalnya itu. Itu saya kira perlu database itu. Sebetulnya Pak Yusuf Kalla, Pak JK dulu pernah membangun database untuk ustadz-ustadz di Makassar, di Sulawesi Selatan, dan dari database itulah kemudian bisa diusahakan misalnya kalau ustadz-ustadz itu sakit, maka kemudian kalau dia pergi ke dokter tertentu, ke rumah sakit tertentu, itu nggak bayar. Itu tidak bayar karena kemudian disumbang, digotong royongkan secara bersama-sama, ya kan, oleh pengurus masjid yang lain, Nah, itu yang terjadi. Jadi saya setuju Pak Saifuddin, ini harus kita bangun database itu. Nah, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan masjid lah. Jadi kalau ada masjid yang punya pengalaman bagus di dalam mengembangkan universitas misalnya, seperti tadi disebut Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru membangun Universitas Islam Al-Azhar misalnya, Universitas Al-Azhar Indonesia, itu bisa ditularkan, disebarkan kepada masjid-masjid yang lain. Begitu juga misalnya pengembangan ya yang lain. Kita sebetulnya punya masjid yang bagus-bagus, yang besar-besar, luas-luas tanahnya misalnya, yang saya pernah bilang sama Pak Yusuf Kalla, itu Masjid Al-Markas ya, yang dibangun awalnya oleh Jenderal Yasin, siapa itu? Yusuf. Pak Yusuf, Ya. Pak Yusuf. Ya. Itu menjadi lingkungannya jadi sedikit kumuh karena kemudian banyak pedagang kaki lima. Nah, tentu saja kita ingin masjid itu juga punya fungsi ekonomi. Cuma ya itu harus direncanakan sebaik-baiknya sehingga unit-unit usaha ekonomi ini tidak kemudian menciptakan lingkungan masjid yang tidak baik, yang tidak bagus gitu. Nah, jadi oleh karena itu tadilah saya tekankan mengenai peran dari kelas menengah muslim tadi itu yang punya kemampuan keuangan mungkin bisa bersama-sama membeli tanah yang lebih luas untuk membangun kompleks masjid terpadu itu yang tadi saya sarankan. Saya kira begitu Pak Saifuddin. Terima kasih itu catatannya. Kami mohon Prof. Azra untuk menjawabnya. Tentang ini Prof, bagaimana menanggapi atau merespon adanya korupsi di masjid ya. Di masjid itu kan sering ada permasalahan, ada uang masuk yang dikorupsi oleh pengurus. Ini yang ditanyakan bagaimana. Ini mungkin berkaitan dengan etika dalam membangun masjid. Silakan Prof. Ya, sebetulnya itu kasuistik ya. Kasuistik karena biasanya keuangan masjid itu transparan. Setiap menjelang Jumatan, menjelang khatib naik mimbar itu kan selalu diumumkan keuangan masjid itu. Nah, jadi itu kasuistik lah. Mungkin ya ada 1-2 kasus lah. Tapi saya kira sekarang ini masjid itu harus punya keuangan yang tadi disebut oleh Pak JK itu bankable. Oh, bukan Pak JK, Pak Ma'ruf Amin, Wapres Ma'ruf Amin, bahwa itu bankable. Bankable itu bisa, maksudnya itu ada neraca keuangannya jelas, kalau perlu juga mungkin kalau masjidnya besar itu bisa meminta bantuan, tolong dari pro bono itu dari kantor akuntan publik KAP itu bisa juga gitu. Setahu saya di Dewan Masjid Indonesia itu ada program itu pembinaan manajemen keuangan masjid, itu ada walaupun belum merata ya, tapi itu sudah dimulai. Nah, saya kira bagus ya. Secara keseluruhan sebetulnya pengelolaan keuangan masjid kita ini baik ya, sekali lagi, tapi meskipun demikian masih perlu ditingkatkan dengan mengembangkan itu tadi neraca keuangan, sistem keuangan, manajemen keuangan yang bankable, sehingga kemudian ini memudahkan urusan yang terkait dengan soal-soal keuangan ke lingkungan macam-macam, ke lingkungan untuk mendapatkan CSR ya, sosial dari perusahaan-perusahaan atau dari lembaga-lembaga pemerintah. Nah, itu saya kira kalau kita punya neraca itu bagus sekali. Saya kira. Jadi ini saya kira tugas yang masih harus dilanjutkan oleh
Dewan Masjid Indonesia dan juga oleh ormas-ormas Islam. Karena ormas Islam seperti Muhammadiyah itu juga banyak masjidnya, banyak sekali masjidnya. Saya kira betul ya.